Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa dengan NIM 06031282126044. Di sini saya membuat video mengenai Google Classroom, mulai dari cara pembuatan, memasukkan tugas, dan penilaian. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UAS mata kuliah Praktikum Teknologi Ilmu dan Komunikasi yang diampu oleh dosen. Yang pertama yaitu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Class adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang bisa kita gunakan di Google Classroom. Yang pertama, kita bisa search di Chrome atau di Google dengan kata kunci Classroom, yaitu Google Classroom. Selanjutnya, kita bisa login menggunakan akun Google, baik yang untuk sekolah ataupun yang pribadi. Setelah selesai, di sini saya sudah masuk pakai akun Google saya. Setelah selesai masuk, di sini ada beranda dan kelas. Berhubung di sini kita sebagai guru, kita buat kelas. Namun jika kita sebagai murid, kita pilih gabung ke kelas. Karena kita pilih guru, kita pilih buat kelas. Selanjutnya kita akan diarahkan untuk tata cara pembuatan kelas. Yang pertama, nama kelas. Ini nama kelas kita bisa isi dengan kelasnya, yaitu misal dengan kelas 10. Pada bagian ini kita bisa pilih atau kita bisa skip. Lanjut yang ke mata pelajaran, kita isi dengan mata pelajaran ekonomi. Kita pilih buat. Setelah forum kelas dibuat, maka akan tampil forum yang telah kita buat, yaitu kelas 10, di mana di bawahnya terdapat kode kelas yang bisa kita berikan kepada siswa untuk siswa tersebut bisa akses dalam forum kelas tersebut. Di sini juga kita bisa membuat forum diskusi yang membuat kita bisa berdiskusi dengan para siswa. Google Classroom sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama, mobile friendly atau mobile friendly karena dapat diketahui bahwa aplikasi ini sangat mudah dan tentunya tidak sulit dalam mengakses, bahkan pemula pun dapat mengakses ini dengan baik. Yang kedua yaitu mengolah tugas dengan baik. Google Classroom juga dapat mengolah tugas dengan baik karena Google Classroom sendiri memiliki fitur yang mudah dalam memperlihatkan halaman yang menyediakan halaman tugas yang diberikan oleh pengajar. Google Classroom juga dapat membuat sebuah tugas maupun materi dalam bentuk dokumen, gambar, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu file masuk ke Google Drive. Seluruh file yang ada di Google Classroom dengan file yang berbentuk dokumen MP4, PDF maupun zip secara otomatis masuk ke dalam Google Drive, sehingga
Pengguna tidak perlu ribet lagi dalam mencari file di Google Classroom di tempat penyimpanan lainnya. Yang keempat yaitu memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Dengan menggunakan Google Classroom yang meninjau kembali file tugas yang belum dikirim kepada pengajar, sehingga kalian tidak perlu cemas apabila nanti terjadi salah kirim tugas. Google Classroom sendiri memiliki fitur dari meninjau tugas yang belum dikirim. Dan yang terakhir yaitu mudah melihat pengumuman yang diberikan pengajar. Google Classroom sendiri memudahkan para pengajar memberikan sebuah informasi, baik itu tugas, absensi maupun yang lainnya. Dengan ini, para pengajar tidak perlu ribet lagi dalam memberikan pengumuman melalui sebuah SMS maupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu kekurangan dari Classroom. Yang pertama yaitu tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Tampilan dari Google Classroom terkesan sangat sederhana dan kurang menarik perhatian peserta didik, sehingga para peserta didik seringkali terkesan malas atau membuka Classroom. Yang kedua yaitu file menjadi error apabila Google Drive penuh. Apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik tidak dapat mengirim file. Dengan hal ini, mengharuskan mereka untuk membeli kembali drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan code. Yang ketiga yaitu waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas. Hal ini sangat tidak baik karena dapat membuat para peserta didik menjadi curang karena dapat mengatur waktu dalam mengirim. Misalnya, seorang peserta didik telat dalam mengirim tugas, maka dia dapat menyetel waktu dalam mengirim tugas dan dapat mengundurkan waktunya. Itu tadi video penjelasan mengenai penggunaan Google Classroom. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.